Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang Allah, satu kali Nabi SAW ditanya mengenai man khairun nas. Di riwayat lain, man awliyaullah. Siapakah manusia terbaik? Siapakah wali-wali Allah? Apa kata Nabi? Yang orang-orang yang jika engkau pandang mereka, memandangnya membuat kita teringat Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul dengan mereka, berkalam-kalam dengan mereka, membuat hati kita terarah menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam kitab ini, ya, Imam Az-Zarruq, Imam Ibnu Ajibah, apa kata beliau ketika menjelaskan kata kalimat di hikam? Was-suhbah fit tariq amrun kabir. Berguru itu dalam menjalani atau menempuh jalan kepada Allah itu amrun kabir. Ada perkara yang sangat penting. Kita kenapa milih anak untuk masuk sekolah A, sekolah B, padahal kurikulumnya sama? Karena kiainya, karena gurunya, karena ustadznya. Benar nggak? Kita mau bayar mahal cuma karena di sini ada sistem yang bagus, gurunya disiplin. Untuk anak, untuk kesuksesan dunia kita begitu Pak. Untuk akhirat begitu nggak? Ya, tepat nggak berguru? Inilah makna dari kalam beliau. Oleh karena itu muncullah suatu kalimat dari Abu Yazid Al-Bustami. Ini bukan hadis ya. Ini kalam ulama salafus saleh, wafat 261 Hijriah, sezaman dengan Imam Muslim. Man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaitan. Yang tidak punya guru mursyid, maka gurunya adalah syaitan. Nanti was-wasnya yang lain. Nah, itulah yang terjadi pada orang-orang baik dia orang-orang spiritualis ataupun pergerakan. Kita udah punya pergerakan nih harakah, tapi nggak punya murabbi rohani. Punya murabbi, tapi murabbinya pun tidak punya murabbi. Nggak nyambung kepada Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Ya siap-siap saja. Was-was yang muncul adalah was-was syaitan. Dikira itu dari Allah, dikira dari Nabi, padahal dari syaitan. Kita sudah membahas di kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Setiap hari ada khatir, ada lintasan masuk ke dalam diri. Ada berapa banyak lintasan masuk ke dalam diri kita? Nah, ini belum saya sebutkan di Risalah Qushairiyah. Dalam kitab Imam Al-Qattani disebutkan dalam kitabnya Khabi'atul Qaun. Jadi perbendaharaan alam. Setiap hari ada lintasan masuk ke dalam kalbu kita sebanyak 70.000. Lewat aja. Kadang masuk dengan sebab nonton TV, dengerin pengajian, melihat tetangga, melihat ada orang tengkar, melihat ada orang yang mesra, melihat ada orang maksiat, melihat ada orang taat, itu muncul 70.000. Sedangkan jam kita cuma 24 jam. Tinggal dihitung Pak berapa detik itu. 70.000 masuk setiap hari. Kalau itu tidak dibarengi dengan cahaya kalbu, maka lintasan ini belum tentu dari Allah. Jika lintasan itu dari Allah, ciri-cirinya bertambah ma'rifatnya kepada Allah. Dia mengenal Allah lebih banyak. Nomor 2, jika itu berisi perintah kebaikan, maka dia dari malaikat. Jika itu bersumber dari diri kita, biasanya tumbuh syahwat. Jika bersumber dari syaitan, dari iblis, maka yang terjadi apa? Bertambah syak dan was-was, bertambah sombong. Nah, ini tadi saya cerita tentang Nabi Adam. Nabi Adam yang goda siapa? Bukan syaitan Pak, langsung engkongnya. Siapa? Iblis. Namanya siapa tadi? Azazil. Bahasa Arabnya Harith. Tolong diingat. Syaitan ini setiap hari ngirim tentaranya sekitar 70.000 kepada orang-orang. Ini disebut bayangan-bayangannya atau tentara-tentaranya. Di Quran disebut junud. Tentara Allah, tentara syaitan. Ada 2. Jadi si Azazil ini, Bapak harus tahu, Azazil ini dulu bertirakat di surga.
sampai dia dekat kepada Allah dan memandang Allah, berkalam-kalam dengan Allah, maka si iblis punya ma'rifatullah. Hati-hati. Si iblis punya ilmu ma'rifat, Pak. Iblis ini punya ilmu bagaimana cara menceritakan tentang Allah. Si iblis ini kemudian mempunyai 70.000 prajurit ring 1. Ini ring 1 kita sebut nih, 70.000. Ini ring 1 ini, Bapak Ibu yang melakukan Allah, jika Azazil tugasnya menggoda para nabi, maka ring 1 ini tugasnya apa ya? Menggoda para wali. Jadi wali-wali Allah itu dikirimin kepada mereka kalam-kalam yang dulu didapat oleh Azazil waktu dia bertirakat di surga. Hati-hati, Pak. Jadi tidak semua kalam-kalam rohani yang didapat oleh seseorang, meskipun itu tentang Allah, itu semuanya dari Allah. Siapa tahu dari iblis. Tapi yang dikatakan iblis benar nggak? Jika itu tentang bab hakikat, dia benar. Nih, coba kita bilangin, kita kasih tahu, iblis pun nggak berani berbohong tentang hakikat, Pak. Nggak berani bohong. Jadi kalau dia cerita tentang keesaan Allah, keindahan Allah, itu dia nggak berani bohong. Maka ketika si tentara-tentara iblis ini, ring 1 ini turun kepada para wali, kalam yang didapat wali jika dia dapat ilham, itu persis sama seperti yang didapat dengan iblis. Persis sama. Kalau enggak, mana mungkin Nabi Adam bisa terpedaya? Mana mungkin seorang barat siswa itu bisa tergelincir? Enggak mungkin. Terus bagaimana caranya? Makanya kalimat belakang dari teks ini, wala yadulluka 'alallahi maqaluh, tidak mengajarkan kepada Allah tentang Allah kalamnya. Tentang Allah itu dibagi 4. Untuk fisik namanya hukum syariat. Untuk nafsiyah kita, jiwa kita namanya tariqah. Untuk pemahaman kita namanya haqiqah. Untuk keilmuan kita disebut dengan ma'rifah. Ini pembagian begini ulama kita yang bagi, Pak. Ya. Sebagaimana ahli fikih boleh membagi hukum, ahli hadis boleh membagi jenis-jenis hadis, maka ahli qalbu pun membagi supaya muridnya gampang memahami. Bagaimana? Kenapa saya sebut 4 tadi? Syariah, tariqah, apa tadi? Hakikat, ma'rifat. Si iblis bawa ma'rifat paling ujung. Jadi semua orang beramal supaya dapat paling ujung ini. Iblis kan dulu sudah dapat ini dan dia simpan dalam memorinya. Dia kirimlah memori itu kepada tentaranya ring 1 tadi. Tentaranya ini datang kepada wali-wali, membisikkan hal yang sama. Cuma ingat, nomor 2, 3, dan 4 iblis bisa menyamar. Tapi nomor 1 yang paling bawah tadi apa? Syariat. Iblis gak bisa nyamar, Pak. Iblis gak bisa nyamar. Jadi setinggi-tinggi makom seorang wali, kiai, itu tetap testing awal dan akhirnya itu di syariat. Dan itu terlihat dari kalamnya. Maka gampang ngecek ini wali Allah atau wali setan. Nih mohon maaf nih, di antara wali-wali itu ada wali namanya wali sufi, karena dia soleh. Ada wali namanya malamatiyah. Malamatiyah ini wali tapi tidak mau menunjukkan kesolehannya. Jika mereka ada di sisi kita, mereka itu ujian bagi kita, Pak. Mereka itu nguji Pak Mirwan. Sholatnya nanti khusyuk atau ingat orang itu. Nanti kalau Pak Mirwan ketemu, Pak, kita lagi sholat nih, depan masjid dia berisik. Dia gak ikut sholat sama kita, padahal dia nanti sholat juga. Berisiknya bukan main. Dalam sholat Pak Mirwan bilang, ini iblis ini. Terlaknat ente. Ada kalimat begitu, udah kemasukan iblis. Jadi orang-orang ini namanya wali malamatiyah. Apa arti malamatiyah? Adanya dia itu nguji kita bakal menghujat dia atau tidak, disebut malamatiyah. Nah, suatu kali dulu ada, saya sering cerita ini ya, Udaid Alban, murid dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Ceritanya dinukil oleh Imam
Izzuddin bin Abi Salam dalam kitabnya Zubad. Apa kata beliau? Suatu kali Qutaib Alban, di saat orang sholat di masjid, seorang qadhi agung telah memimpin sholat. Tapi Qutaib Alban ini mirip-mirip kayak wali majzub. Siapa contohnya ya? Habib Syekhon lah ya. Bikin berisik di luar. Maka terganggulah orang dalam masjid. Hampir semua terganggu. Selesai sholat belum zikir, Assalamualaikum, Assalamualaikum, langsung orang ini berdiri, si imam ini, dan dia menerobos shaf. Sekedar ingin jambangin, ingin kasih pengajaran kepada orang yang berisik di depan masjid. Apa kata si hakim yang jadi imam ini? Wahai musuh Allah. Wah, kalimatnya langsung begitu. Hati-hati Pak. Ini ciri-ciri orang gak lolos kalau kena uji wali yang level 2. Kalau sama wali level 1 kebanyakan kita bener. Ya bener, dia soleh, pakai serban, pakai gamis, pakai sajadah, pakai tasbih. Kita gampang tahu. Tapi kalau wali level 2 ini, kita susah mengenalnya. Dikata-katailah ya oleh si imam ini. Jadi imam ini, apa yang dia kata-katai dalam sholatnya, itu keluar semua. Ya, Qutaib Alban senyum aja. Akhirnya Qutaib mengatakan, wahai Tuan Hakim, Tuan Qadhi, Tuan Imam, semua gelarnya disebut. Apakah engkau mengetahui semua ilmu Allah? Apa jawaban dia? Enggak. Tahukah engkau wahai Tuan Qadhi, Tuan Hakim, akulah ilmu yang Allah engkau tidak tahu itu. Bingung dia. Baru situ Pak dia kemudian melepaskan orang ini. Baru dia sadar. Oh iya juga ya. Lagi sholat, kita terganggu nggak sama orang begitu. Ya, ini kejadian juga Pak waktu saya lagi khutbah di komplek tadi sono. Orang lagi bangun di depan masjid. Lagi khutbah, lagi sholat, datang. Dari tadi dia nggak datang. Pas kita lagi sholat, dia turunin tuh pasir. Orang nurun pasir berisik nggak Pak? Masjidnya belum ditutup seperti ini, masih kebuka separuh. Berisiknya bukan main. Saya jadi imam. Ya dalam hati kita, waduh ternyata Qutaib Alban zaman baru, kang pasir Pak. Habis sholat, itu muazzinnya ngutuk-ngutuk. Siapa tuh orang terlaknat yang ganggu kita sholat? Persis kalamnya seperti itu. Ini wali malamatiyah ini. Dia datang nguji kita. Tapi ada wali yang ketiga, wali setan. Ya, wali setan hati-hati Pak. Alamnya ma'rifat. Diuji sedikit dengan syariat. Dia kemudian mulai menghindari. Wali itu kalau seandainya, nih mohon maaf, seandainya Bapak Ibu ketemu dia tidak sholat, belum tentu dia nggak sholat. Kalau wali bener ya. Kita ketemu dia kelihatan nggak sholat sama kita. Itu belum tentu dia nggak sholat Pak. Gimana maksudnya? Ya seperti Qutaib Alban tadi. Masih ingat kisah Uwais Al-Qarni yang tidak sempat pergi haji, lalu semua bekalnya dia kasih ke temannya. Ketika temannya pulang, temannya mengatakan apa? Selamat ya ente haji mabrur. Jadi temannya menyaksikan bahwa dia tawaf di Masjidil Haram. Apa itu Pak? Jadi wali-wali Allah ini salah satu khususan mereka, Allah buat diri mereka bisa mecah. Entah malaikatkah nanti yang jadi wakilkan. Ini bukan khurafat Pak, kita sudah banyak kitabnya. Ya? Dan zaman ini juga ada. Nggak usah jauh-jauh. Saya punya teman baru belajar selawat, kangen raudhah. Temannya lagi di raudhah saudaranya. Apa kata dia? Loh, kok ada saudaraku di raudhah? Pulang-pulang dia tanya, ente kemarin umroh ya? Enggak, saya di Jakarta gitu. Jadi dia menyaksikan temannya yang sedang berselawat di raudhah padahal temannya lagi di Jakarta. Itu kejadian Pak, teman saya. Ya, orangnya masih hidup. Orang biasa. Apalagi wali Allah yang agung. Cuma ini jangan jadi alasan juga Jumatan di Mekah. Ini jam Jumatannya beda. Kita Jumatan di sini, sono belum Jumatan. Ya, itu gak alasan juga ya.
Hanya wali-wali tertentu yang boleh kita sebut dia Jumatan di sono.